لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل اليوم الدين فرحا للمؤمنين وعلى دعو علينا بالبركة والمغفرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الهادعون والرحاء رحمكم الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Bersama-sama yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ali Rosidi Janadi MPDI. Bersama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Muhammad Iqbal SOSI sebagai pemangku wilayah RT 12 RW 06 beserta pengurus. Bersama-sama yang kita hormati Bapak Ustadz Madi bin Gau selaku DKM Mushola Tahun, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Kadis, dan yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan para asatizah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata kita semua, seluruh umat manusia di dunia pada hari ini, di pagi hari yang indah ini, bisa merayakan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpahkan, curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi pemberi syafaat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya membawa acara mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta merayakan dengan penuh sukacita bersama keluarga, orang tua, sahabat maupun orang-orang yang kita cintai. Hadirin salat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, saya membawa acara akan menyampaikan beberapa hal yang insya Allah perlu diketahui oleh para hadirin jamaah sekalian, yaitu susunan acara sholat Idul Fitri pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang satu, pembukaan yang alhamdulillah telah sama-sama kita buka. Kedua, sambutan dari pemangku wilayah RT 12 RW 06 Kelurahan Ciracas. Yang ketiga, sholat Idul Fitri berjamaah dilanjutkan dengan khutbah sekaligus doa penutup. Dan yang keempat, halal bil halal.
Adapun yang bertugas pada pagi hari ini sebagai imam dan khatib adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ali Rashidi Janadi MPDI, dan sebagai Bilal adalah Bapak Ustaz Mukhlis. Demikian susunan acara salat Idul Fitri ini kami sampaikan. Semoga kita benar-benar dapat khusyuk dalam mengikuti pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Dan semoga Allah memberikan kelancaran acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pemangku wilayah RT 12 RW 06 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Iqbal SOSI. Kepada beliau untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang sama-sama kita hormati imam dan khatib kita pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Ali Rashidi Janadi MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir dari sejak pagi. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ketua DKM Mushola Ta'awun Bapak Ustadz Madi, dan Bilal kita pada pagi hari ini Ustadz Mukhlis, dan tokoh masyarakat Bapak Kiai Ustadz Kadis, dan kepada tokoh-tokoh semua yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini, alim ulama serta bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara Idul Fitri, hari kemenangan. Mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini kita benar-benar menjadi pemenang, mendapat derajat la'alakum tattaqun. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama atas nama pribadi dan pengurus RT 12 RW 06 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita 30 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, momentum Idul Fitri ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahim, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di lingkungan kita. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, ada titipan laporan penerimaan zakat fitrah dari Ketua DKM Mushola Ta'awun. Alhamdulillah pada pengumpulan zakat fitrah kemarin Mushola Ta'awun dapat mengumpulkan sebanyak 1063,5 liter. Dan alhamdulillah sudah disalurkan kepada 100 mustahik yang ada di wilayah RT 12. Alhamdulillah seluruh amanah dan yang telah kami salurkan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh warga yang telah menunaikan kewajibannya, serta kepada panitia yang telah bekerja dengan baik. Dan juga terakhir, kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan di sana sini. Akhir kata, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu saja sambutan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama telah kita dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Iqbal SOSI, dan kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, mengingat sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada acara tahunan saja, maka izinkan saya untuk mengingatkan hadirin semua tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat usalli sunnatan Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram pertama. Selanjutnya membaca takbir selama 7 kali dengan membaca zikir yang dibaca saat jeda antara takbir. Selanjutnya pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, membaca zikir yang dibacakan saat jeda antara takbir. Demikian tata cara sholat Idul Fitri yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, izinkan kami untuk rehat 1 menit untuk pelaksanaan infak lilin sedekah jariah, yang mana hasil dari infak Bapak Ibu berikan kami alokasikan untuk operasional penyelenggaraan acara Idul Fitri. Alhamdulillah, maka kami akan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga sedekah terbaik yang Bapak Ibu berikan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Sayyidina
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah apa yang Ibu berikan akan diganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita memasuki acara itu, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri serta dilanjutkan dengan khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Kiai Ali Rasyidi Janadi MPDI. Kepada Bapak Ustadz Mulis kami dipersilakan untuk memulai membacakan takbir. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhirata
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. يا معشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحموا. محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اهدم لنا من باب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم يوم عيد الفطر للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menghantarkan kita pada hari yang suci ini, yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Kita rayakan Hari Fitri yang istimewa ini sejak kemarin malam waktu maghrib tiba bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia.
dengan mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tasbih, tahlil dan salawat sebagai ungkapan keberhasilan, kemenangan dan kebahagiaan setelah selesai ibadah puasa Ramadan tahun ini. Hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dengan wajah yang berseri-seri. Kita dapat melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 2 rakaat dengan berjamaah sebagai bukti orang beriman kepada Allah, sebagai orang yang beriman untuk menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat lapang seperti ini, yaitu di halaman SMMTS Negeri Jakarta, dan juga dilaksanakan di tempat-tempat ibadah yang lain seperti di musola, di masjid atau dimanapun kita berada. Kemudian masing-masing kita bisa mempererat tali silaturahim setelah kita mendapatkan pembelajaran berupa perjuangan melawan hawa nafsu selama sebulan lamanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita insya Allah kembali dalam keadaan fitri, bersih lahir dan batin seperti kata dalam Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi seluruh umat manusia, laksana cermin bagi kita baik di dunia hingga akhirat. Semoga kita termasuk umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatul udna di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang terbaik ini, khatib ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu pembelajaran Ramadan yang penuh arti untuk menggapai kemenangan hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas tiga hal tersebut, mari kita ikuti hal-hal sebagai berikut. Pada saat di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan itu di dalamnya penuh dengan rahmah, penuh dengan berkah dan maghfirah, serta masih banyak lagi pembelajaran yang bisa kita dapatkan, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun sudah selesai bulan Ramadan. Ramadan kini telah berlalu, hanya tinggal kenangan dan belum tentu kita bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Namun dampak positif dari pembelajaran dan pembiasaan amaliyah di bulan suci Ramadan harus kita buktikan oleh diri kita sendiri setelah selesainya bulan Ramadan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kita masih bisa melanjutkan kegiatan amaliyah Ramadan seperti mengistiqomahkan puasa sunnah, seperti puasa Syawal 6 hari lamanya, yang apabila dikerjakan termasuk mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun lamanya. Bisa melaksanakan ibadah puasa yang lain seperti puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriyah, dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dan bahkan ada satu puasa yang hanya 1 hari saja dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Shaumi yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Begitu juga dalam hal sholat fardu. Walaupun kita sudah dibimbing untuk melaksanakan sholat fardu dengan cara berjamaah, untuk yang akan datang mulai dari hari ini dan seterusnya, sebaiknya sholat berjamaah masih bisa dilaksanakan. Juga tentang masalah zakat. Kalau kemarin kita melaksanakan zakat fitrah, untuk zakat mal, untuk memberikan infak, untuk memberikan sedekah, baca Al-Quran, qiyamul lail, i'tikaf, zikir dan lain-lainnya. Walaupun Ramadan telah berlalu, masih tetap harus bisa diupayakan seperti ibadah di bulan Ramadan kemarin. Dampak positif dari setiap ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan harus kita buktikan setelah selesainya bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang. Jika kita benar-benar menghayati nilai-nilai ibadah Ramadan, sungguh, dan kita tentu akan meraih sedikitnya ada 3 kemenangan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan yang pertama yaitu kemenangan dalam mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Al-Quran serta hadis dijadikan sebagai pedomannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah memanggil sebutan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita di bulan suci Ramadan, kita mau melaksanakan ibadah puasa, kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Meskipun menjelang Idul Fitri kita disibukkan dengan kegiatan yang bersifat duniawi seperti mempersiapkan belanja menjelang Idul Fitri, tetapi kita masih tetap sholat fardu 5 waktu, tetap dilaksanakan dengan istiqomah untuk selalu berjamaah tepat waktu. Di malam hari kita tetap semangat dalam berbuat baik, dan juga kita harus selalu menjaga hablum minallah ataupun hablum minan nas agar tetap menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tentang masalah takwa, sahabat Ali radhiyallahu anhu sebagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yaitu keilmuannya. Sahabat Ali itu memberikan pengertian at-taqwa wal khawful jalil wal amalu bil tanzil wa syukru 'alal jazil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu cirinya ada 5. Yang pertama yaitu takut dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal yang berpedoman kepada Al-Quran. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ridho atas pemberian Allah walaupun hanya nikmat yang diterima itu hanya sedikit. Dan yang kelima adalah mempersiapkan diri ketika masih hidup di dunia dengan banyak beramal saleh sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam kehidupan di dunia yang serba mudah, apalagi sekarang ini sudah sangat canggih dalam bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi saat ini, apalagi ada istilah IA, ya, yang sebenarnya ini adalah dilema untuk kita, harus kita waspada dan hati-hati. Dan itu sudah diperbolehkan kegunaannya di Indonesia. Begitu juga mudahnya memanfaatkan HP yang isinya bermacam-macam video. Ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Ada TikTok, ada Instagram, ada WA dan lain-lain. Dalam memperoleh keperluan hidup juga bisa pembelian keperluan rumah tangga.
seperti pakaian, makanan, minuman yang terkadang tidak memperhatikan halal dan haramnya. Oleh karena itu umat Islam harus berhati-hati dan waspada dalam mempergunakannya agar tidak terjerumus dalam kezaliman dan kesombongan. Semua persoalan-persoalan tersebut hanya bisa kita atasi dengan banyak belajar dan memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, serta akidah yang benar dan keimanan yang kuat, menjadi seorang yang muhsin seperti yang digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau selalu melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah selalu melihat engkau. Hadis tersebut memiliki benang merah yang kuat dengan refleksi ibadah puasa, yaitu menumbuhkan keyakinan kita kepada eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan kita tidak ada keberanian untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilatih pada saat kita berpuasa. Karena kita merasakan betul bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita menjadi manusia yang fitri, yang selalu berada di jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan dalam mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tempaan dan gemblengan selama sebulan lamanya di bulan Ramadan, mulai dari puasa di siang hari, tidak makan, tidak minum, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak berkata bohong, tidak menggunjing, tidak melakukan ghibah, tidak namimah, bisa menghindari kata-kata yang kotor dan keji dan lain-lain yang dapat membatalkan pahala puasa. Begitu juga di malam hari, dimanfaatkan ibadah seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh dilaksanakan dengan berjamaah. Itu adalah merupakan hal-hal yang sangat bisa memberikan pembelajaran kepada kita untuk di masa-masa yang akan datang. Termasuk membiasakan amaliyah di bulan suci Ramadan seperti sholat rawatib, sholat tarawih, sholat witir, tahajud, baca Al-Quran, memperbanyak sholawat, iktikaf di masjid, membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, infak, sedekah, dan lain-lainnya yang dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus selama bulan Ramadan mampu membentuk karakter akhlakul karimah dan menjadi pembelajaran yang penuh makna bagi setiap umat Islam. Kegiatan ibadah yang bersifat mahdoh maupun yang ghairi mahdoh, yang bersifat pribadi ataupun kelompok, dilakukan oleh umat Islam tersebut selama bulan suci Ramadan dengan tulus ikhlas, merupakan bukti ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah sebagai bukti orang yang bertakwa yang akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan kemenangan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Oleh karena itu bagi umat Islam menjadikan bulan Ramadan sebagai ladang amal ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan permulaan atau kehidupan dunia. Dan juga sebagai doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Kemenangan yang ketiga yaitu kemenangan dalam membina keluarga dengan menyambung tali silaturahim dan saling maaf-maafkan di antara kita sesama manusia. Silaturahim dapat kita lakukan dengan keluarga inti seperti ibu, bapak, anak, cucu, menantu, kakak, adik, saudara ayah, saudara ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Termasuk juga tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, karib kerabat, untuk saling maaf-maafkan atas segala kesalahan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga dengan menyambung tali silaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk memberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua, sebagaimana yang digambarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dengan terpeliharanya tali silaturahim antar sesama manusia dan saling maaf-maafkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Termasuk menyambung tali silaturahim, yaitu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berasal dari berbagai macam suku. Mereka rela mengeluarkan dana jutaan rupiah untuk bisa berpulang ke halaman rumahnya masing-masing untuk bertemu keluarganya. Semoga mereka juga termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim, dan semoga semuanya selamat sampai tujuan dan juga bisa kembali ke Jakarta lagi dan lain-lainnya. Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan mampu menghapus dosa-dosa kita semua, sehingga di hari yang fitri ini kita kembali menjadi orang yang bersih jiwanya, bersih raganya, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga setelah pulang dari tempat ini kita dapat bermuhasabah, dapat meningkatkan iman dan takwa kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang-orang mukmin yang pandai bersyukur sehingga mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan wajah yang berseri-seri karena bisa kembali dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dan mendapatkan kemenangan yang hakiki, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu, pada hari kiamat, dalam keadaan berseri-seri karena bisa memandang Tuhannya. Akhirnya walaupun Ramadan telah selesai, kita tetap menjaga amaliyah kegiatan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman kepada Allah dan ingat dengan menyebut nama Tuhannya, lalu dia melaksanakan salat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin.
وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan dan kekhilafan kami, ampunilah dosa bapak dan ibu kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selama ini. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, terimalah ibadah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah tabarrus kami, terimalah zakat fitrah kami, terimalah infak dan sedekah kami, terimalah seluruh amal ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Allah, di hari fitri ini jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, limpahkanlah ampunan-Mu kepada kami, dan tetapkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang banyak bersabar, serta jadikan kami orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, limpahkanlah dan petunjuk-Mu kepada para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami, khususnya pada tahun ini, agar mereka mampu menegakkan keadilan dan kemakmuran yang merata, serta mampu memberantas kemungkaran, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, yang pada gilirannya bisa memperoleh kesejahteraan rakyatnya dari Sabang hingga Merauke. Dan jadikanlah negara kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, lindungilah negeri kami dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar, termasuk juga yang sekarang ini masih juga ada peperangan di Timur Tengah, yaitu dari Iran dan juga Israel dan juga Amerika. Semoga ini perang itu bisa segera berakhir, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hindari dari musibah dan malapetaka serta fitnah yang dapat membinasakan keutuhan dan persatuan bangsa kami. Satukanlah hati kami untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk anak dan keturunan kami sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, terimalah doa dan harapan kami, terimalah permohonan kami. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami minta pertolongan, dan hanya kepadamu-lah ya Allah aku berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.